أدنى نور الأمة هذا بيت معهدنا نور الأمة هذا بيتنا والجنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan kita bisa menjaga dua nikmat yang paling besar ini hingga kita dipanggil menghadapnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat-umatnya yang akan diberi syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat salami yang dimuliakan Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali berjumpa, melanjutkan kembali belajar membaca Al-Quran metode salami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa huruf-huruf hijaiyah yang dikategorikan sebagai huruf halqiyah. Sekali lagi, kita akan membahas tentang beberapa huruf hijaiyah yang dikategorikan sebagai huruf halqiyah. Halqiyah artinya tenggorokan. Artinya huruf-huruf ini makhrajnya berada di tenggorokan. Ada beberapa huruf dari ke-28 huruf hijaiyah yang makhrajnya berada di tenggorokan. Ada yang berada di puncak tenggorokan, yaitu tenggorokan paling atas. Ada yang berada di bagian tengah tenggorokan, ada pula yang berada di pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling bawah. Kita mulai yang pertama, huruf-huruf hijaiyah yang makhrajnya berada di puncak tenggorokan. Ada dua huruf yang makhrajnya berada di sini. Yang pertama adalah huruf kha. Huruf kha ini kita ucapkan, kita keluarkan dari puncak tenggorokan kita ucapkan dengan cara mengangkat pangkal lidah. Mengangkat pangkal lidah ini adalah sifat isti'la. Kemudian selain pangkal lidah kita angkat, suara dan nafas kita alirkan. Suara kita alirkan itu adalah sifat rokhwah, sedangkan nafas kita alirkan adalah sifat hamas. Kemudian lidah kita juga walaupun pangkal lidahnya terangkat, namun lidah kita tidak menempel pada langit-langit mulut. Ini adalah sifat infitah. Kemudian yang terakhir, huruf kha ini ketika diucapkan itu terdengar seperti ada suara layaknya orang yang mendengkur. Coba perhatikan contoh berikut ini. Kha khi khu bakh, kha khi khu bakh, khu khan khani khakhna minal mukhni makhi khan khani kha. Ketika kita mengucapkan huruf kha tadi, kita bisa merasakan pangkal lidah kita terangkat. Karena pangkal lidah kita terangkat, maka rahang bawah kita juga ikut terangkat, sehingga posisi bibir kita itu menjadi menguncup, agak sedikit menyempit, tidak terbuka lebar seperti halnya misalkan huruf H. Kemudian karena pangkal lidah kita itu terangkat, maka suaranya menjadi menebal. Inilah yang diistilahkan dengan tafkhim. Suara menebal itu artinya suara seakan-akan memenuhi rongga mulut. Coba perhatikan sekali lagi. Kha khi khu bakh,
Khakhi khubakh khukhan khanikhna minal mukhni makhikhan khanikha. Jadi kho ini sekali lagi kita ucapkan dengan cara mengangkat pangkal lidah, itu yang disebut dengan sifat isti'la. Jadi lidah kita itu ada kalanya lurus, ada kalanya pangkalnya terangkat. Jadi seperti ini. Jadi lidah bagian belakangnya terangkat. Karena pangkal lidah ini terangkat, ini yang disebut dengan sifat isti'la, maka suara terdengar menebal, yaitu suara seakan-akan memenuhi rongga mulut kita. Kemudian yang berikutnya sebagaimana tadi saya jelaskan, dari segi suara kita alirkan suara, dari segi nafas juga nafas kita alirkan atau kita lepaskan. Dan walaupun pangkal lidah itu terangkat, namun harus hati-hati. Terangkat tapi tidak sampai menempel pada langit-langit atas. Ini yang disebut dengan sifat infitah. Kemudian yang berikutnya, huruf hijaiyah yang makhrajnya berada di puncak tenggorokan adalah huruf ghain. Huruf ghain ini kita ucapkan suara keluar dari puncak tenggorokan. Cara mengucapkannya adalah kita angkat pangkal lidah sama dengan kho sehingga suaranya menebal. Kemudian dari segi suara kita lepaskan atau kita alirkan suaranya, namun dari segi nafas, nafasnya itu tertahan. Ini yang disebut dengan sifat jahar. Jadi suara tetap dilepaskan, dialirkan, yaitu sifat rukhwah. Sedangkan dari segi nafas, nafasnya tertahan. Ini yang disebut dengan jahar. Kemudian walaupun pangkal lidah terangkat, sama juga dengan kho, tidak sampai menempel. Karenanya sifatnya adalah infitah, yaitu lidah tidak menempel pada langit-langit atas. Berbeda dengan kho, kalau kho ada suara seperti orang mendengkur, maka ghain tidak demikian. Coba perhatikan contoh berikut ini. Ghahi hubal, ghahi hubal, ghan ghani ghana minal mughni maghi ghan ghani gha. Jadi sekali lagi sama dengan kho, kita bisa merasakan ketika mengucapkan huruf ghain, pangkal lidah kita terangkat, kemudian suaranya tetap dilepaskan atau dialirkan, tapi sekali lagi nafasnya kita tahan. Jadi nafasnya tidak dialirkan. Kemudian untuk kita bisa mengetahui dengan mudah makhraj dan sifat huruf, maka sering saya sampaikan, perhatikan ketika huruf tersebut dalam keadaan sukun. Apa sebab? Karena dalam keadaan sukun, dalam keadaan diam sejenak, di situ kita bisa mudah merasakan makhraj dan sifat huruf. Perhatikan sekali lagi. Ghahi hubal, ghahi hubal, ghan ghani ghana minal mughni maghi ghan ghani gha. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, huruf hijaiyah berikutnya yang makhrajnya ada di tenggorokan, kali ini tenggorokan bagian tengah. Ada dua huruf. Yang pertama adalah huruf H. Huruf H kita keluarkan dari tenggorokan bagian tengah, kemudian kita ucapkan huruf H ini dengan mengalirkan nafas, mengalirkan suara, kemudian lidah kita, pangkal lidah kita tidak terangkat. Ini yang disebut dengan sifat istifal. Perhatikan baik-baik. Hahi hubah, hahi hubah, huhan hanihah naminal muhni mahihan hanihah. Coba rasakan ketika kita mengucapkan huruf H ini, benar-benar nafas dan suara tidak tertahan, mengalir dengan
tanpa adanya suara seperti berhenti. Perhatikan sekali lagi. Hahi hubah, hahi hubah, huhan hanihah naminal muhni mahihan hanihah. Huruf hijaiyah berikutnya yang makhrajnya berada di tenggorokan bagian tengah adalah huruf ain. Huruf ain ini kita ucapkan dengan cara nafas kita tahan, yaitu jahar, namun suaranya tetap kita lepaskan. Nafasnya kita tahan, suara tetap dilepaskan. Kemudian sama juga dengan huruf H, lidah kita, terutama pangkal lidah kita tidak terangkat dan lidah kita tidak menempel pada langit-langit atas. Perhatikan baik-baik. Ra'i'ubar, ra'i'ubar, ru'an 'ani'a minal mu'ni ma'i'an 'ani'a. Jadi sekali lagi huruf ain ini nafasnya saja yang kita tahan, kemudian suaranya tetap dialirkan. Namun walaupun suara di sini dialirkan agak sedikit berbeda dengan huruf H. Apabila pada huruf H suara benar-benar bisa lepas agak lama, tetapi untuk huruf ain ini suaranya itu dialirkan tetapi tidak terlalu panjang. Dari segi namanya, apabila suara dilepaskan seluruhnya itu namanya rohwah, sedangkan apabila hanya sedang saja ini namanya adalah tawassut, pertengahan antara syiddah dan rohwah. Perhatikan kembali huruf ain ini terutama dalam keadaan sukun. Ra'i'ubar, bar. Sekali lagi, bar. Kita bisa merasakan nafasnya berhenti, suaranya masih mengalir, tetapi mengalirnya tidak terlalu lama atau tidak terlalu panjang. Sekali lagi, ra'i'ubar, bar. Demikianlah untuk sifat tawassut. Jadi huruf ain sekali lagi yang utama adalah keluarkan dari tenggorokan bagian tengah, tahan nafasnya, tapi suaranya tetap dialirkan. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, huruf hijaiyah berikutnya kali ini yang makhrajnya berada di tenggorokan paling bawah atau istilahnya pangkal tenggorokan. Ada dua huruf juga. Yang pertama adalah huruf hamzah, yang kedua adalah huruf H. Kita mulai dari huruf hamzah. Huruf hamzah kita ucapkan dengan cara menahan nafas dan juga menahan suara. Kemudian posisi lidah kita istifal, lidah kita turun ke bawah. Kemudian pangkal lidah kita juga infitah, artinya pangkal lidah kita tidak terangkat. Simak baik-baik contoh berikut ini. A I U ba, A I U ba, U an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Rasakan baik-baik terutama ketika hamzahnya dalam keadaan sukun. Perhatikan sekali lagi. A I U ba, ba. Suara terhenti, nafas juga terhenti. Inilah untuk huruf hamzah. Jadi kita ucapkan hamzah dari tenggorokan paling bawah. Ketika diucapkan itu suara berhenti, nafas juga berhenti. Lalu lidah turun ke bawah, pangkal lidah tidak terangkat. Kemudian yang terakhir adalah huruf H. Huruf H ini sekali lagi makhrajnya juga ada di tenggorokan bagian bawah atau yang disebut dengan pangkal tenggorokan. Huruf H ini kita ucapkan dengan cara nafas dan suara dilepaskan atau dialirkan. Kemudian lidah turun ke bawah, kemudian pangkal lidah tidak terangkat. Perhatikan baik-baik. Ha hi hu bal, ha hi hu bal,
Huhan hanihahna minal mughni mahihan haniha. Rasakan ketika terutama ketika huruf H dalam keadaan sukun. Perhatikan baik-baik. Ha hi hu bang bang. Kita bisa merasakan nafasnya mengalir, suaranya juga mengalir. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah untuk huruf-huruf hijaiyah yang dikategorikan huruf halqiyah, yaitu huruf-huruf hijaiyah yang makhrajnya berada di tenggorokan kita. Ada 6 huruf, yaitu huruf kha dan huruf ghain yang berada di puncak tenggorokan, kemudian huruf ha dan huruf ain yang berada di tenggorokan bagian tengah, dan huruf hamzah dan ha yang berada di pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling bawah. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pembahasan-pembahasan yang berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نفوسكم